Gua mau tanya sama pendeta yang lapor Ustaz Somad, jika di palang salib itu nggak ada jin kafirnya, apa yang kalian sembah itu? Apakah patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Atau apakah patung itu bisa memberi mudarat kepada kalian? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua satu cuplikan video yang saya dapatkan dari channel ZDP ya, atau ZDP channel. Dan video ini teman-teman berisi di mana seorang pemuda yang dulunya membela Ustadz Somad ketika dia mengatakan bahwa di dalam patung salib itu ada jin kafir, dan kemudian orang Kristen mencoba melaporkan tentang hal itu kepada pihak berwajib, dan kemudian seorang pemuda ini dia membela Ustadz Abdul Somad, bahkan menghina Kristen. Dia berkata, kalau misalnya kamu punya Tuhan, jangan laporkan ke polisi, laporkanlah kepada Tuhanmu atau juga kepada patungmu itu. Nah, ternyata pada akhirnya teman-teman, dia berubah haluan. Dia tidak lagi membela Ustadz Abdul Somad, tetapi dia mempunyai pernyataan lain terhadap Ustadz Abdul Somad atau tentang Ustadz Abdul Somad. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Makanya sahabat, jangan terlalu benci kepada kekristenan. Semua murtadin ini dulu adalah pembenci kekristenan. Akhirnya makin lama mereka makin cinta kepada Yesus. Yuk kita lihat dulu video pertama. Gua mau tanya sama pendeta yang lapor Ustaz Somad, jika di palang salib itu nggak ada jin kafirnya, apa yang kalian sembah itu? Apakah patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Atau apakah patung itu bisa memberi mudarat kepada kalian? Kalau patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian, kenapa kalian laporkan Ustaz Somad ke polisi? Kenapa kalian nggak bilang saja sama Tuhan kalian itu? Artinya Tuhan kalian nggak salah yang kalian sembah itu, bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang hidup. Kalian sembah patung, patung itu kan bakal mati. Coba kalian pikirkan dengan waras. Itu pendeta itu kan cari duit dia. Itu bisnis semua. Kalian tahu itu? Mana ada Tuhan duduk dalam patung? Mana ada simbol-simbol? Mana boleh sembah simbol? Kau sembah aja Pancasila lagi bagus. Kau udah Pancasila daripada kau sembah patung itu. Kalau kau sembah Pancasila ada polisinya, ada tentaranya. Kalau kalian dipukul-pukul boleh kalian lapor polisi, boleh kalian lapor tentara. Tapi kalau kalian sembah patung, kalian laporlah sama patung itu. Itulah kalian itu. Agama hoak kalian kampanyekan. Padahal kita ada negara, ada Kementerian Informasi. Kementerian Informasi seharusnya itu melarang hoak, macam-macam agama-agama yang menyebarkan hoak itu. Menipu-nipu umat untuk bisnis tuh. Hipnotis orang, tarik duit, sumbangan untuk gereja setiap hari Minggu. Itu yang kalian masukkan surga. Itu surga untuk kalian saja. Menipu-nipu orang miskin, orang primitif kalian tipu. Kalau kalian memang pandai, memang agama kalian itu hebat, datang saja ke Aceh debat kita kalau kalian bisa. Memang kalian nggak bisa, agama kalian memang hoak kok. Ya sahabat, secara daging pedih ya rasanya hati ini ya. Ketika dia memperkatakan perkataan begitu, rasanya pedih sih, sedih saya mendengar ucapan-ucapan dia. Baik, kita lihat bagaimana pernyataan dia sekarang sahabat. Apa itu surga? Surga itu asal sukacita hati kau. Kau reda dengan keadaan, itulah surga. Jadi surga itu nggak ada urusan dengan agama kau. Semua orang boleh masuk surga. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Suka menakut-nakuti orang, suka meneror orang. Bilang
haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka, dia nggak tahu itu. Neraka itu rasa was-was hati, rasa susah kita, rasa takut-takut. Nah, itu neraka. Siapa yang takut-takuti kita? Coba kau pikirkan. Kan orang-orang yang takut-takuti kita itu macam Ustaz Somad, Ustaz lain lah, Ustaz Wahabi. Banyak Ustaz itu menakut-takuti kita, meneror kita. Mereka sendiri nggak tahu yang mana akhirat, yang mana surga neraka, mereka nggak tahu. Nah, mereka dengar-dengar saja. Dan bahkan mereka menyangka Tuhan hanya paham bahasa Arab. Tuhan nggak tahu bahasa burung. Tuhan nggak tahu bahasa burung itu macam mana, bahasa semut, bahasa binatang, bahasa lembu. Tuhan nggak tahu menurut mereka. Makanya mereka selalu berfatwa bahwa kalau tidak menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, Tuhan tidak bisa tahu maksud kita apa. Nah, macam itu. Itulah kelemahan akal mereka dalam mengkias. Makanya kita nggak usah ikut mereka itu. Kalau kita ikut orang yang macam itu, sesat kita juga. Ya, mereka orang yang keliru, orang sudah disesatkan oleh Allah, biarkan aja. Jadi kesimpulannya surga itu milik Allah, dan Allah bisa memasukkan siapa saja yang dia mau masukkan. Nggak ada urusan dengan agamanya. Macam itu. Jadi itu dia video singkatnya teman-teman ya, di mana pemuda ini mungkin dia ini adalah seorang muslim ya. Dia awalnya membela Ustadz Abdul Somad ketika orang Kristen hendak melaporkan UAS pada saat itu terkait pernyataannya yang mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir ya. Dan kemudian dia membela Ustadz Abdul Somad dengan menghina kekristenan, dengan berkata bahwa oh, gereja itu dijadikan sebagai tempat bisnis. Apa manfaatnya, apa faedahnya buat kalian Kristen kalau kalian itu menyembah patung salib itu? Apa faedahnya, apa gunanya bagi kalian? Kalau kalian mau melapor, jangan melapor kepada polisi, laporlah kepada Tuhanmu. Nah, itu awalnya dia membela Ustadz Abdul Somad. Tetapi orang Kristen teman-teman, itu sebenarnya laporan itu sudah sampai kepada pihak berwajib, tapi kita tidak tahu sampai di mana laporan itu sekarang. Itu sudah bertahun-tahun, sudah berapa tahun yang lalu itu kejadiannya. Sampai sekarang kita lihat ya Pak UAS atau Pak Ustadz Abdul Somad bisa berdakwah di mana-mana, dan hukum tidak menyentuh dia ya terkait pernyataannya yang mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh orang Kristen setelah mereka melaporkan itu? Mereka tidak memaksa pihak berwajib untuk terus mendesak agar UAS diproses secara hukum. Tetapi orang Kristen berdoa kepada Tuhan bagaimana supaya kita hidup saling berdampingan ini bisa damai sejahtera teman-teman. Bisa kita menjaga kerukunan. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang bekerja teman-teman, ya seperti ini tadi. Gampang sekali Tuhan itu mengubah hati seseorang. Membolak-balikan hati seseorang. Dari yang menghina Kristen malah berbalik teman-teman ya. Dia mencoba menjelek-jelekan orang yang selama ini dia bela. Nah, tetapi itu sebenarnya tidak boleh juga. Nah, sekalipun orang ini tidak suka dengan Pak UAS, ya tidak usahlah menjelek-jelekan atau tidak usahlah mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk dikatakan. Marilah saling menghargai, sekalipun ya orang itu tidak seperti yang kita harapkan karakternya, sikapnya, ya setidaknya kita bisa diam, kita tidak menjelekan, kita tidak memfitnah, kita tidak mencemooh, gitu aja sih, gampang sebenarnya. Kita tinggal diam supaya jangan ada masalah. Tetapi ya sesuai dengan yang ada di video full JDP channel ini teman-teman, beritanya orang ini sedang dicari ya. Ya tentu saja ini pasti dilaporkan kepada pihak berwajib terkait pernyataannya tadi. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen itu kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang mengatakan ada jin kafir di salib, ya tugas kita sebagai orang Kristen ya kita berdoa bagi mereka yang mengatakan hal demikian. Kita lihat bahkan banyak yang mengkritik Alkitab, banyak yang membahas ayat-ayat Alkitab, menghina Yesus, menghujat Yesus. Ya orang Kristen diam aja dan tidak mau melaporkan lagi mungkin. Karena tahulah di negeri kita ini begitu minoritas yang melaporkan oknum yang menghina Kristen, ya mungkin responnya agak lambat. Bahkan seperti Julius sekarang ya tidak disentuh hukum. Bahkan kemarin sudah sampai laporannya di Polda Jatim yang dilaporkan oleh pendeta MYM ya. Tapi sekarang kita tidak tahu proses
nya sampai di mana. Jadi yang jelas teman-teman, mari kita tetap jaga kerukunan, mari kita tetap jaga kedamaian, itu jauh lebih baik. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.